Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 atau yang kita kenal dengan nama virus corona. Dengarkan dengan seksama ya. Virus corona atau yang memiliki nama resmi SARS-CoV-2 telah menyebabkan penyakit COVID-19 yang kini statusnya pandemi global. Penyakit ini telah menyebar ke lebih dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Menurut epidemiolog kesehatan masyarakat dari Harvard T.H. Chan School, Mark Lipsitch, COVID-19 diperkirakan dapat menginfeksi 40-70% dari populasi di seluruh dunia. Banyak dari kasus positif COVID-19 yang hanya menunjukkan gejala ringan, bahkan banyak pula yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Kasus pertama kali penyebaran virus corona berasal dari Cina, lebih tepatnya di Pasar Wuhan, Provinsi Hubei. Pasar Wuhan adalah pasar yang menjual berbagai macam hewan liar seperti rubah, buaya, anak anjing, serigala, salamander, ular, tikus, burung merak, landak, bahkan koala. Pihak berwenang di Cina percaya bahwa virus corona berasal dari hewan liar yang dijual di sana. Yang pertama, melalui percikan bersin atau batuk. Percikan air liur seorang yang sudah terinfeksi lalu bersin atau batuk dengan jarak kurang dari 2 meter bisa tertular apabila si terinfeksi virus corona bersin atau batuk tanpa memakai masker. Yang kedua, bersentuhan secara langsung. Kontak jarak dekat yaitu melalui jabatan tangan atau aktivitas lain yang melibatkan sentuhan langsung. Yang ketiga, permukaan yang telah terpapar. Benda-benda seperti pegangan pintu, saklar, meja, remote TV, atau AC, ataupun benda lain yang digunakan secara bergantian. Apabila pernah disentuh oleh orang terinfeksi, maka berpotensi menjadi cara penyebaran virus corona. Dengan kata lain, jika permukaan benda yang terkena virus corona disentuh, lalu tangan kita mengusap mata, hidung, dan mulut, atau membran mucus lainnya, maka kita bisa tertular. Bagaimana cara pencegahan? Yang pertama, cuci tangan secara teratur dengan sabun. Yang kedua, lakukan etika bersin dan batuk dengan menggunakan masker atau apapun yang menutupi mulut. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang lain. Yang keempat, konsumsi makanan matang agar mencegah bakteri dan virus yang ada di makanan. Dan yang kelima, kunjungi layanan kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Nabi mengatakan, apabila berkembang suatu wabah penyakit di suatu negeri, janganlah kamu pergi ke negeri itu. Begitupun sebaliknya, apabila kalian berada di mana wabah penyakit itu sedang merebak, maka jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Lebih lanjut, sikap terbaik menghadapi ujian berupa serangan virus corona itu yakni: yang pertama, berikhtiar menghindarinya dengan memperhatikan hukum kausalitas sunnatullah. Misalnya, kita harus mencuci tangan ketika akan makan atau minum, atau baru datang dari bepergian. Kedua, bertawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar. Bahkan, kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Lockdown secara harfiah artinya dikunci. Jika istilah ini digunakan pada masa pandemi penyakit seperti sekarang, lockdown bisa diartikan sebagai penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Social distancing adalah suatu kondisi di mana kita harus menjaga jarak dengan orang lain agar dapat mengurangi penyebaran virus. Yang pertama, tetap di rumah. Ya, walaupun hanya diam-diam di rumah, tapi dapat membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona. Yang pertama, membaca buku. Untuk kalian yang suka membaca atau bingung harus melakukan apa selama berada di rumah, kalian bisa mencoba untuk membaca buku. Bagi kalian yang jarang sekali membaca buku hingga tidak punya buku cerita atau novel untuk dibaca, kalian bisa coba menggunakan e-book yang dapat digunakan di smartphone kalian.
Yang kedua, menonton film. Siapa sih yang nggak menyukai film? Tentu semua orang menyukainya. Menonton film akan sangat seru dilakukan baik sendiri maupun bersama keluarga jika terjadi lockdown. Terlebih jika kita menontonnya secara maraton untuk menghabiskan waktu libur. Yang ketiga, membersihkan rumah. Membersihkan rumah juga bisa menjadi aktivitas yang seru untuk menghiasi hari libur bersama keluarga. Dan hal ini juga bagus sekali dilakukan agar rumah tetap bersih dan terjaga kerapiannya. Yang keempat, olahraga. Selanjutnya, kalian bisa berolahraga ringan di dalam rumah untuk menghabiskan waktu luang dan membuat badan tetap sehat. Yang kelima, memasak. Memasak adalah cara yang seru untuk menghabiskan waktu luang. Dengan memasak, kamu bisa sekaligus bereksperimen dengan masakanmu. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga memasak agar suasana memasak menjadi ceria.